Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Jumat 23 September 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Gereja merayakan peringatan wajib Santo Pius atau Padre Pio dari Pietrelcina, seorang imam. Padre Pio adalah imam pertama yang menerima stigmata Kristus, artinya menerima berkat anugerah seperti luka-luka yang dialami oleh Tuhan Yesus tersalib. Tangan dan kakinya mengeluarkan darah. Demikian juga bagian tubuhnya yang lain. Para superiornya berusaha merahasiakan kejadian itu. Kendati demikian, berita segera menyebar dan ribuan orang berduyun-duyun datang ke biara yang terpencil itu, baik mereka yang saleh maupun mereka yang sekedar ingin tahu. Sesungguhnya setiap pagi sejak pukul 4 dini hari selalu ada ratusan orang dan terkadang bahkan ribuan orang menanti Padre Pio. Selama 50 tahun imamatnya, Padre Pio menjalin persatuan yang akrab mesra dengan Tuhan melalui Ekaristi Kudus. Yang paling luar biasa dalam hidupnya bukanlah mujizat, penyembuhan ataupun pertobatan orang dengan perantaraannya, melainkan pelayanannya di altar, mempersembahkan kurban kudus misa, di mana ia menjadi satu dengan Kristus yang tersalib. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan penuh belas kasih, Engkau sudah memasurkan Santo Padre Pio. Semoga berkat doa dan teladannya kami berusaha membawa sesama kepada cinta kasih Kristus dan dapat memperoleh kemuliaan abadi bersama mereka. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 9 ayat 18 sampai dengan ayat 22. Pada suatu ketika Yesus sedang berdoa seorang diri. Maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus selalu bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Mereka menjawab, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan, Elia. Ada pula yang mengatakan, salah seorang nabi dari zaman dulu telah bangkit. Yesus bertanya lagi, menurut kalian, siapakah aku ini? Jawab Petrus, Engkaulah Kristus dari Allah. Dengan keras Yesus melarang mereka memberitakan hal itu kepada siapapun. Ia lalu berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih,
Satu pernyataan dari Petrus. Engkaulah Kristus dari Allah, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Jawab Tuhan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus menjelaskan cara atau jalan bagaimana ia, seorang Mesias, akan menghadapi hidupnya ke depan, yaitu mengalami penderitaan, ditolak lalu dibunuh. Hal ini dijelaskan oleh Yesus karena ia ingin agar para murid tidak jatuh dalam halangan kemegahan, karena Sang Guru adalah Mesias. Ia ditolak, disiksa, disesah, diolok-olok, diejek. Sang Guru adalah Mesias yang harus menderita demi penebusan kita semua. Saudara-saudariku yang terkasih, mereka yang mengikuti Yesus harus siap dengan jalan penderitaan yang sama. Karena Kristus menderita untuk kita, maka kita pun harus berani menderita. Karena ketaatan kita kepada Dia dan mewujud nyatakan satu sikap penghormatan kepada martabat manusia. Hormatilah kehidupan, lawanlah kematian dengan daya perdamaian. Beranilah menderita untuk kesejahteraan banyak orang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber segala harapan, Engkau memanggil siapapun agar percaya penuh akan sabda Yesus, Putramu. Semoga selalu menjadi harapan dari hari ke hari bagi kami semua. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.